Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 9 SMP Nusantara Krian. Sebelum melanjutkan kegiatan belajar mengajar bab yang kedua dengan judul Jujur dan Menepati Janji, marilah kita awali dengan suratul Fatihah dengan harapan dan tujuan mudah-mudahan selama kegiatan belajar nanti diberi kemudahan dan ilmu yang kamu peroleh akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak sekalian, adapun kompetensi dasar dari bab jujur dan menepati janji, yaitu yang pertama, meyakini bahwa jujur dan menepati janji adalah ajaran pokok Islam. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memahami penerapan jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menyajikan penerapan perilaku jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Adapun pengertian jujur anak-anakku, jujur adalah kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Seseorang disebut jujur apabila berkata sesuai dengan kenyataan apa adanya. Dan pembagian jujur itu ada 3. 1. Jujur dalam niat atau kehendak, yaitu dorongan dalam melakukan sesuatu untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jujur dalam perkataan, yaitu memberikan segala sesuatu sesuai dengan kenyataan dengan memelihara perkataannya. Dan yang ketiga, jujur dalam perbuatan, yaitu beramal dengan sungguh-sungguh sehingga apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang ada dalam hati kita. Anak-anakku sekalian, adapun contoh perilaku jujur, yaitu di saat kamu menemukan dompet di tengah jalan, setelah itu dibuka, ternyata isinya surat-surat berharga, sejumlah uang, dan kartu identitas. Apa yang akan kamu lakukan sebagai orang jujur? Kamu akan mengembalikan dompet dan seluruh isinya secara utuh kepada orang yang punya. Jangan kamu ambil yang bukan hak kamu. Tentu, orang yang kehilangan dompet tersebut sangat sedih dan berharap bisa menemukannya. Anak-anakku sekalian, adapun yang kedua yaitu pengertian menepati janji. Menepati janji adalah melaksanakan janji yang pernah diucapkan kepada orang lain. Menepati janji termasuk salah satu sifat terpuji yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Adapun contoh menepati janji anak-anakku,
Sebagai salah satu pengurus OSIS, kamu berjanji kepada ketua OSIS selalu hadir dalam rapat rutin bulanan. Rapat rutinan dilakukan setiap hari Sabtu minggu pertama. Dan di hari yang sama, kamu mendapatkan undangan ulang tahun dari temanmu. Sudah tentu kamu harus mendahulukan janji yang pertama, yakni hadir dalam rapat bulanan pengurus OSIS. Adapun acara ulang tahun bisa kamu hadiri setelahnya. Anak-anakku sekalian, adapun hikmah menepati janji, yaitu yang pertama, akan terhindar dari perilaku yang munafik. Yang kedua, terbebas dari tuntutan baik di dunia maupun akhirat nanti. Dan yang ketiga, menepati janji termasuk bentuk keteladanan. Anak-anakku sekalian, setelah kalian memahami dari awal, mulai dari pengertian jujur, pembagian jujur, dan menepati janji, apa itu definisi menepati janji, maka Bapak akan memberikan sebuah tugas yang tujuannya sejauh mana kalian memahami keterangan tentang jujur dan menepati janji. Yang pertama, tugasnya jelaskan pengertian jujur. Yang kedua, jelaskan pengertian menepati janji. Dan yang ketiga, tulislah ayat Al-Quran tentang jujur. Yang keempat, tulislah ayat Al-Quran tentang menepati janji. Dan jangan lupa anak-anakku sekalian, setiap jawaban harus dikasih sumber. Mungkin dari buku paket, buku LKS, maupun dari sumber-sumber lainnya, mungkin internet dan sebagainya. Dan akhirnya Bapak ucapkan selamat mengerjakan. Jangan lupa membaca basmalah sebelum mengerjakan dan membaca hamdalah setelah mengerjakan. Dan anak-anakku, setelah selesai jangan lupa difoto dan dikirim sebagai bukti dalam mengerjakan tugas PAI dan Budi Pekerti kelas 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.